Selamat pagi Mbak Melisa dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novitri Wuldaria Warowu dengan NPM 24063474462 dari Siar A Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah cara kita menyampaikan informasi atau pesan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana alur komunikasi bekerja dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pengertian proses komunikasi. Proses komunikasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang terjadi ketika pesan disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam proses ini, pengirim memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerimanya. Proses ini melibatkan beberapa elemen penting seperti pengirim, pesan, media, atau saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya, ada komponen proses komunikasi. Ada 6 komponen utama dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah orang yang memulai komunikasi dan mengirimkan pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, saluran. Saluran adalah alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, bisa berupa lisan, tulisan, atau media lainnya. Yang keempat, penerima adalah pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Yang kelima adalah ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan dari penerima kepada pengirim yang menunjukkan pemahaman atau reaksi terhadap pesan tersebut. Yang keenam, ada gangguan. Faktor yang mengganggu proses komunikasi seperti kebisingan atau gangguan psikologis yang bisa menghalangi pemahaman pesan. Selanjutnya, ada model proses komunikasi. Ada beberapa model yang menggambarkan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Yang pertama, model linear. Pengirim mengirimkan pesan dan penerima menerima pesan tanpa adanya interaksi lebih lanjut. Misalnya, komunikasi satu arah seperti radio atau pidato. Yang kedua yaitu model interaktif, yang dimana pesan dikirim tapi penerima memberikan umpan balik kembali kepada pengirim, membentuk komunikasi dua arah, contohnya diskusi dan percakapan. Yang ketiga, model transaksional, yaitu komunikasi ini lebih dinamis, di mana pengirim dan penerima saling berinteraksi dan berkomunikasi secara bersamaan, seperti komunikasi tatap muka. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, komunikasi lisan, menggunakan kata-kata yang diucapkan untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah percakapan langsung atau pembicaraan melalui telepon. Yang kedua, yaitu komunikasi tertulis, menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan, misalnya melalui surat, email, atau pesan teks. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan tangan, dan isyarat lainnya tanpa kata-kata. Ini sangat penting dalam menyampaikan emosi atau perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Tempat atau suasana di mana komunikasi terjadi bisa mempengaruhi seberapa baik pesan diterima. Yang kedua, faktor budaya, yaitu perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami pesan. Faktor yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi adalah cara orang memandang pesan yang diterima. Persepsi yang berbeda bisa membuat pesan yang sama diartikan dengan cara yang berbeda. Faktor yang keempat yaitu bahasa. Pilihan kata atau bahasa yang digunakan sangat berpengaruh terhadap apakah pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh penerimanya. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang pertama yaitu komunikasi dalam tim kerja. Eh, Misalnya, ketika seorang manajer memberikan instruksi proyek kepada timnya, pengirimnya adalah manajer tim yang memberikan pesan berupa instruksi atau arahan. Pesannya, pesan tersebut disampaikan melalui pertemuan langsung atau melalui email. Yang ketiga, yaitu penerima pesan adalah anggota tim yang mendengarkan atau membaca instruksi tersebut. Selanjutnya, umpan balik yang diberikan bisa berupa klarifikasi atau pertanyaan dari anggota tim. Gangguannya bisa berupa keterbatasan waktu pertemuan atau ketidakjelasan pesan yang menyebabkan kebingungannya tim. Contoh yang kedua yaitu komunikasi antar teman.
Nah, contohnya ini seperti seorang teman menceritakan masalah pribadinya kepada temannya. Pengirimnya adalah teman yang berbicara tentang masalahnya. Nah, pesan itu berupa masalah yang sedang dihadapi si pencerita tadi. Dan saluran komunikasinya adalah percakapan langsung antar teman. Penerima pesannya adalah teman yang mendengarkan cerita tersebut. Umpan baliknya adalah simpati atau dukungan emosional. Dan gangguannya bisa berupa kebisingan di sekitar terjadinya komunikasi, seperti suara musik atau suara orang lain yang membuat komunikasi menjadi terganggu. Selanjutnya, ada tips untuk meningkatkan proses komunikasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas. Hindari kata-kata yang membingungkan atau ambigu. Pilih kata yang mudah dipahami. Yang kedua, perhatikan umpan balik. Berikan kesempatan untuk menerima pesan, memberikan tanggapan agar komunikasi bisa lebih interaktif. Nah, yang ketiga, lingkungan kondusif. Kita harus memastikan lingkungan tempat kita berkomunikasi berlangsung dengan tenang dan tidak ada gangguan. Yang keempat, berbagai saluran. Bisa menggunakan kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal dapat meningkatkan pemahaman bagaimana cara kita menyampaikan pesan dan bagaimana juga orang dapat memahami pesan yang telah kita sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai pemahaman dan menghindari miskomunikasi. Kita perlu memperhatikan setiap tahapan dalam proses komunikasi, mulai dari pengirim, pesan, saluran, hingga penerima dan umpan balik. Mengelola gangguan dalam komunikasi sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.